Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen pelayanan kesehatan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Meriana Handayani SKM MKes dan Ibu Nurul Fajriah Istiqomah SKM MKes. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nabila Gita Salsabila dengan NIM 220304502013 dari kelas A Prodi Administrasi Kesehatan Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk dalam materi pertama, yaitu apa sih arti dari manajemen itu? Nah, arti dari manajemen itu sendiri adalah berasal dari kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi. Manajemen kesehatan adalah suatu proses kegiatan atau seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia yang berupaya mengatur adanya persoalan pelayanan kesehatan, mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait pelayanan kesehatan, dan yang terakhir menyusun alternatif pemecahan masalah pelayanan kesehatan. Unsur-unsur pelayanan kesehatan. Yang pertama terdiri dari 6M. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Lalu, hasil atau luaran suatu sistem. Dan yang keempat, ada akibat dari suatu sistem dan terjadi dalam waktu relatif yang lama, dan suatu hasil dan juga masukan dari sebuah sistem. Ada 4 cara pendekatan praktis pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada manajemen by objective. Yang kedua, manajemen is how to work with others. Yang ketiga, manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Yang keempat, manajemen itu sebagai suatu proses. Dan yang terakhir, manajemen sebagai ilmu terapan. Lalu, ruang lingkup dibagi atas 2, yaitu lingkungan dalam dan lingkungan luar. Lingkungan dalam terdiri dari manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, dan sistem nilai budaya organisasi. Lingkungan luar terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Manajemen sebagai proses, yaitu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan terakhir itu ada evaluating, atau bisa disingkat dengan POACE. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun perencanaan, yaitu menentukan saran, merumuskan posisi organisasi, mengidentifikasi berbagai faktor, dan menentukan langkah-langkah mencapai sasaran. Selanjutnya, itu ada mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan. Yang pertama, identifikasi masalah, menetapkan prioritas, penentuan tujuan, dan penyusunan dan pengembangan rencana program. Selanjutnya, ada menetapkan sasaran, organisasi dan staf, rencana anggaran, dan rencana evaluasi. Wah, banyak sekali ya cara menyusun program pelayanan kesehatan itu. Lalu, kita lanjut ke apa sih itu mutu pelayanan kesehatan? Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif. Ada 5 komponen dalam mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada input, proses, output, sasaran, dan intake. Dimensi kualitas pelayanan terdiri atas 5, yaitu ada reliability atau kehandalan, responsif atau daya tanggap, assurance atau kepastian, empati atau empati, tenaga atau bukti langsung.
Prinsip-prinsip pengembangan administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dekon dan desentralisasi tugas pembantuan. Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan baik yang berasal dari sektor kesehatan maupun pembangunan. Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Lalu, prinsip penyelenggaraan manajemen diatur dalam kepala daerah masing-masing. Ada beberapa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada penataan organisasi, regulasi peraturan perundang-undangan, pemantapan jejaring, standarisasi, penataan kontrol sosial, peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi profesi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terakhir quality assurance. Nah, tinggi rendahnya mutu itu dipengaruhi oleh apa ya? Nah, yang pertama, sumber daya rumah sakit, termasuk tenaga, pembiayaan, sarana, dan teknologi yang digunakan. Lalu yang kedua, interaksi pemanfaatan dari sumber daya rumah sakit yang digerakkan melalui proses dan prosedur tertentu. Strateginya ada 3, yaitu rumah sakit harus memahami dan menghayati konsep dasar dan prinsip mutu, memberikan prioritas kepada peningkatan sumber daya yang ada di rumah sakit, dan menciptakan budaya mutu di rumah sakit. Selanjutnya, ciri-ciri mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, memenuhi standar profesi yang ditetapkan. Lalu sumber daya untuk melakukan asuhan keperawatan, aman bagi pasien dan perawat pemberi jasa pelayanan, memuaskan bagi pasien dan perawat pemberi jasa, dan memperhatikan dan menghormati aspek sosial, ekonomi, dan agama. Nah, bagaimana sih persyaratannya? Mari kita lihat dan pahami sama-sama ya. Yang pertama, pimpinan yang peduli dan mendukung. Adanya kesadaran bahwa mutu harus ditingkatkan, perlengkapan dan lingkungan mendukung. Tenaga keperawatan disiapkan melalui pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan, dan cara program diklat. Yang terakhir, adanya standar. Selanjutnya, kita masuk pada materi pengawasan pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat apa saja sih? Nah, pengawasan sendiri itu adalah suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Tujuan pengawasan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja, dan untuk memastikan bahwa jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Lalu ada 3 prinsip pengawasan pelayanan kesehatan. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Dan yang kedua, sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, kinerja staf akan terus dinilai pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada yang dianggap mampu bekerja. Terdiri dari 3 jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan fungsional, yang kedua pengawasan publik, dan yang ketiga pengawasan non-fungsional. Lalu proses pengawasan terbagi atas 5. Yang pertama itu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran hasil kinerja aktual, dan yang kelima, perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan. Selanjutnya, indikator-indikator mutu pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat apa saja ya? Nah, yang pertama, dimensi mutu menurut WHO, yaitu dengan cara efektif, memberikan keselamatan, berorientasi pada pasien atau pengguna layanan, dengan cara efisien, adil, dan berinteraksi pada pasien dan tenaga kesehatan. Terdiri dari 4 indikator mutu praktik mandiri dokter dan dokter gigi. Yang pertama, kepuasan pasien. Yang kedua, kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan. Yang ketiga, kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol. Yang keempat, penurunan skor WAHIS pasien untuk tempat praktik mandiri dokter gigi.
Nah, indikator mutu di klinik itu dibagi atas 4, yaitu yang pertama ada kepatuhan kebersihan tangan, yang kedua ada kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, yang ketiga ada kepatuhan identifikasi pasien, yang terakhir kepuasan pasien. Nah, di puskesmas juga ada indikatornya. Yang pertama kebersihan tangan. Di puskesmas pun ada indikator mutu yang harus dijalani. Yang pertama itu ada kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis semua khusus sensitif obat. Selanjutnya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar, dan kepuasan pasien. Ada 4 tahapan pengukuran. Yang pertama, pengumpulan data, lalu data itu divalidasi, lalu dianalisis, dibuatlah pelaporan dan komunikasi, lalu kembali lagi untuk pengumpulan data itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjut di pengukuran kualitas pelayanan kesehatan. Apa saja ya di dalamnya? Disimak dengan baik-baik ya. Nah, alat ukur terdiri atas 4. Yang pertama itu ada survei kepuasan pasien, selanjutnya itu ada indikator mutu, indikator kinerja kesehatan, dan yang terakhir indikator finansial atau keuangan. Nah, pada pembahasan kali ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, survei kepuasan pasien. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang aspek-aspek seperti keamanan, kemudahan akses, komunikasi staf medis, dan kualitas perawatan. Di sampingnya itu, ada contoh gambar laporan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat setelah berkunjung dari pelayanan kesehatan. Nah, mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan iptek terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Indikator nasional mutu pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut indikator mutu adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan serta unit transfusi darah. Lalu, indikator mutu prioritas puskesmas ada 4. Yang pertama, pelacakan K1 ibu hamil pada usia kehamilan 0-3 bulan, ketersediaan poli pelayanan kesehatan lansia pada puskesmas. Yang ketiga, cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Yang terakhir, kelengkapan pengisian identitas pasien di rekam medis. Lalu, ada indikator mutu prioritas masing-masing pelayanan yang dibagi atas 3. Yang pertama ada administrasi dan manajemen. Yang kedua ada upaya kesehatan masyarakat atau disingkat UKM. Yang ketiga ada upaya kesehatan perorangan yang disingkat UKP. Selanjutnya ada indikator kinerja kesehatan. Yang pertama, laporan kinerja puskesmas adalah dokumen yang merinci hasil dan pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, laporan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana puskesmas memenuhi tujuan dan sasaran yang lebih ditetapkan, serta efektivitas dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Nah, lalu laporan kinerjanya itu seperti profil puskesmas yang mencakup informasi tentang lokasi, jumlah pasien, jangkauan geografis, dan populasi yang dilayani oleh puskesmas. Yang kedua, laporan kinerja tujuan dan sasaran. Laporan kinerja ini biasanya mencakup tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh puskesmas selama periode pelaporan, seperti capaian manajemen puskesmas, capaian pelayan puskesmas, dan capaian program. Selanjutnya, ada indikator finansial atau keuangan. Laporan keuangan puskesmas adalah dokumen yang merinci informasi keuangan mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban puskesmas selama periode tertentu. Dan laporan ini memberikan gambaran tentang situasi keuangan puskesmas dan digunakan untuk mengawasi penggunaan dana dan sebagainya.
Selanjutnya, pengembangan pengukuran kualitas yang ada di pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada identifikasi indikator kualitas, yaitu tentukan indikator kualitas yang ingin diukur. Yang kedua itu ada pengumpulan data seperti survei pasien, analisis catatan medis, atau pengamatan langsung. Yang ketiga itu ada identifikasi perbaikan, yaitu identifikasi area mana yang perlu diperbaikan. Lalu implementasi perbaikan seperti pelatihan staf dan sebagainya. Yang terakhir kepatuhan regulasi, memastikan bahwa kualitas mematuhi regulasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.